Oke, bedah akun kedua sekarang Akil Sirot. Dia karyawan BUMN. Pembahasannya tentang website untuk pebisnis. Bikin website untuk pebisnis ya. Website buat pebisnis. Coba kita lihat ya. Ini dia orangnya. Kill Business. Kayaknya ini nama dari lu ya, bukan ya? Akil bisnis kayaknya gini. Kill Business. Oh enggak, dia ngikutin itu dulu nama yang gue kasih ke Edward tuh Bird Business. Oh, ngikutin Bird Business. Iya. Dari nama Kill Business sudah oke ya? Kill bisnis ya oke lah. Oke. Profile picture menurut lu gimana nih profile picture? Enggak banget. Kenapa Dia pakai kok jas oke, cuman kayak dipakai ke leher sampai jakunnya gitu loh. Iya, ini kayak apa? MC waktu nikahan atau foto CV. Bener. Kurikulum vitae. Harusnya ya lu kalau bikin website nih, orang-orang freelance ini kan bajunya yang ini kan bro, agak nyantai tapi tetap yang kayak nih orang mahal nih. Yap. Baju nyantai tapi mahal, misal lu beli di apa H&M mungkin ya kayak gini tapi ininya yang lu buka ya orang-orang freelance gitu loh bro. Sebenarnya dia bisa buka kancing aja 2 lagi gitu loh. Pakai jas gini. Iya. Gak masalah. Yang bikin profile picture itu kurang bagus kan, kita merepresentasikan looks-nya kita. Itu tergantung dari topik apa yang kita ambil kan. Pertanyaannya ke Akilnya, lu lihat profil lu lagi, lu lihat sebagai orang lain, lu ngelihat profile picture seperti ini, apakah orang yakin bahwa dia berbisnis? Enggak. Pebisnis enggak pakai bajunya begitu. Iya. Kalau misalnya lu mau ngomongin tentang pebisnis, lu bikin website dan lain-lain, satu itu kerahnya jangan dikancingin sampai jakun. Turunin lah 2 kancing. Kedua, posenya jangan kayak lu disetrap atau ketahuan ngerokok gitu loh. Suruh hormati yang bendera. Iya, tegap banget gitu kan. Iya, kayak lu kasih WD-40 dikit tuh ketek lu biar agak nggak terlalu tegang gitu loh. Dan posisinya coba sambil duduk. Iya, cari kafe yang sofanya bagus, foto di situ. Iya, benar. Misalnya ada orang lihat, nih orang ngapain pakai jas, bodo amat. Gitu. Iya sih. Benar, kurang nih. Kurang. Sekarang kita lihat kontennya. Look setupnya nih coba diatur dikit. Harusnya bener kata lu sih, ini udah ngonten di kafe aja kan. Bener. Freelance kayak gini kan. Bener. Lu ngonten di kafe yang bagus udah kelar, nggak perlu lighting, nggak perlu apa ya kan. Cari aja kafe yang bagus, yang lightingnya cukup oke. Kalau di dalam nggak oke ya lu keluar di outdoornya gitu kan. Daripada di dalam ruangan gini kurang. Bener sih. Oke. Sekarang kita lihat kontennya. Pernah ngalamin jam 9 pagi baru aja gue mau presentasi ke klien gede, gue kirim link portofolio gue, dan lu tahu apa yang terjadi? Website portofolio gue lambatnya minta ampun, klien gue nunggu, gue panik dan gue malu banget di situ. Padahal tampilannya itu udah keren banget, tapi itu terbuang begitu aja karena lemotnya minta ampun. Hal itu bikin gue sadar bahwasanya website cepat itu bukan bonus, tapi wajib. Dan setelah gue kulik, ternyata ada 5 alasan utama ini kenapa website itu bisa lemot banget. Yang pertama, terlalu banyak plugin yang gak penting. Apalagi di WordPress, plugin numpuk tapi nggak dipakai sama sekali. Yang kedua, gambar terlalu besar dan juga nggak dikompres sama sekali. Upload langsung dari kamera jadi ya lemot banget. Yang ketiga, hosting murahan. Kalau servernya aja lambat, ya website lu juga ikutan lambat. Yang keempat, script dan coding berantakan. Kadang tampilan bagus tapi di balik layar kayak labirin. Yang kelima, nggak ada caching dan juga optimasi. Aduh, banyak ini yang bisa di... Gue pernah ngalamin jam 9 pagi baru aja gue mau presentasi ke klien gede, gue kirim link portofolio gue, dan lu tahu apa yang terjadi? Website portofolio gue lambatnya minta ampun. Dari hook ke materi ini udah makan waktu lama banget. Betul. Hooknya aku juga menurut gue kurang menarik ya, dan topiknya juga kurang nge-grab banyak audiens. Betul. Dia tuh topiknya tentang dia apply ke klien, terus
website yang dia CV-nya dia itu lemot lama banget. Ya. Ini kan berarti audiens lu tuh Orang orang-orang yang mau cari kerja, yang mau cari kerja atau orang-orang yang desain apa ini dia desain website dan lain-lain. website. Iya. Itu kan sangat kecil kan demografi audiensnya gitu loh. Lu harus cari topik yang orang umum. Selain gitu storytellingnya ini kli bisnis nih semuanya harus diperbaiki sih. Dari Betul. setup dia harus ngomongnya di cafe aja. Yes. Ya kan? Storytellingnya lu harus belajar lagi di modul storytelling tuh yang ngajar siapa Raden Hanif tuh di Akre. Public speaking. Oh ya public speaking. Iya. Ngomongnya ya kan. Terus pemilihan topiknya lu juga masih salah nih. Padahal di modul udah ada. Betul. Ya kan lu kalau pilih topiknya lu bahas lemotnya websitenya, lu bahas lu daftar, lu lagi ngajuin ke klien, audiens lu tuh siapa? Betul. Gitu. Pemilihan topik itu bakal ngejaring kayak kalau lu salah milih topik konten, itu tuh akan mempengaruhi siapa audiens yang bakal lu jaring. Iya. Itu sama kayak kalau lu mancing, kalau umpannya pakai cacing, yang makan mungkin ikan gurame atau mujair. Tapi kalau mau hiu, lu harus pakai kepala salmon. Bener. Nah, kalau lu bikin kontennya kayak mau kirimin lamaran untuk website programmer, tapi website yang buat CV-nya kita lemot, ya bukan pebisnis dong. Bukan pebisnis. Tapi orangnya mau ngelamar. Benar. Kecuali kalau kayak gini. Lagi mau flash sale 15-15 bener gak ada. 12. 12. Lagi mau flash sale 12. Tiba-tiba website lemot, kehilangan uang sampai 1 miliar rupiah. Gimana solusinya? Itu. Nah kalau kayak gitu baru yang lu jaring adalah orang-orang yang punya pebisnis yang lagi ngurusin flash sale. Benar. Gitu. Jadi sebelum bikin konten tuh kita tuh penting banget nih sebenarnya mikir topik konten biar nggak salah audiensnya. That's why kita harus belajar yang namanya audience centric. Audience centric. Iya, ini Gitu. padahal member Akril. Iya, lu harus sering-sering datang live lagi. Nanti Q&A sama gua. Kayak gitu. Lanjut lagi. Coba ya, ini ya buat website untuk director film terkenal. Coba. Gue masih gak percaya, gue dapat tawaran untuk membuat website seorang direktur film terkenal di Indonesia. Dan di mana waktu itu gue lagi iseng-iseng nawarin jasa pembuatan web. Kalau gua ngelihat di sini adalah lu cuman cerita tentang diri lu yang dimana orang lain nggak peduli. Iya. Ya itu kan lu yang dapat rezeki. Hooknya itu mau jadi salah, misleading. Misleading itu maksudnya gimana? Mungkin maksudnya lu adalah gue mau ngajarin lu gimana caranya lu juga bisa dapetin kayak gua. Benar. Klien yang klien oke lah. Klien oke. Tapi dia ngomongin langsung gua dapat gini kayak ya lu men. Orang-orang yang belum ada duit mau punya kayak lu. Ya lu dapat itu, cuman gua enggak, gua masih sebat Samsu sama Indo Cafe di warung gitu loh. Terus kenapa gitu? Itu hidup lu gitu loh. Enggak ada ngaruhnya sama gua. Ini jelek banget sih hooknya. Harusnya dia bikinnya kayak gua dapetin 100 juta klien director film dan lu bisa dapetin juga dengan cara ini. Itu lebih oke. Rasa freelance pemula seperti kamu bisa dapetin klien yang deal 100 juta. Kayak gitu. Benar. Nah, itu juga perlu tuh dari hooknya dia mempengaruhi siapa yang dijaring. Benar. Jadi saat lu bikin hook tuh akan ada 2 proses. Yang pertama, audiens akan mikir, is this a fucking good for me or this is relevant for me? Yes. Kalau misalnya yang tadi lu bikin kontennya adalah ini gua dapetin klien gitu, kayak ini nggak relevan buat gue, ini kayak nggak peduli. Dan lu belum waktunya di kondisi sekarang itu ngomongin tentang diri lo. Iya. Ya kan? Kalau misalnya lu lihat gua di konten yang udah kayak sekarang nih udah bertahun-tahun konten, gua nggak pernah bilang tujuan gua apa, gua dapat ini enggak. It's about audience. Sama yang kedua nanti tinggal hooknya itu ngejaring audiens yang seperti apa. Benar. Gitu. Oke, coba kita buka satu lagi kali ya. Yang tips nih.
Udah iklan di Meta Ads, tapi nggak ada yang beli. Mungkin lo ngelakuin salah satu dari 3 kesalahan ini. Yang pertama ngiklan, tapi nggak tahu siapa target marketnya. Contohnya ini seperti jualan es teh ke orang yang lagi pilek, yang gak bakalan diminum es tehnya. Yang kedua, hanya fokus ke desain, tapi lupa untuk mikirin copywritingnya. Nih orang-orang tuh mesti kayak gini, gue bingung loh. Dia tuh kayak ngasih info yang kayak itu bisa dicari di Google. Betul. Jadi kayak nggak ada spesialnya informasinya tuh. Kalian bikin copywriting yang jelek, ya gue tahu kalau copywritingnya jelek orang nggak mungkin beli. Terus apa copywritingnya contohnya gitu loh yang gue bisa niru, kan harusnya gitu. Ya. Dia kasih komparasinya, oh ini yang jelek, oh ini yang bagus, lu harus salahnya di sini. Ya. Itu baru konten yang bagus. Yap. Ini tuh kayak ini kesalahan 3, oh pertama apa, kedua copywriting lu jelek. Ya iya jelas. Tapi kan dia nggak ngasih contoh. Mana contoh yang jelek? Mana contoh Yes. yang harus gua bikin? Gua tuh agak kesel nih sama orang-orang yang bikin konten kayak gini nih. Jadi kalau bikin konten itu jangan terlalu shallow gitu loh, atau kulit gitu loh. Jangan takut, lu akan tambah pinter kalau misalnya lu ngebahas tentang daging. Tapi dengan catatan dagingnya jangan sampai ada bahasa-bahasa yang orang nggak ngerti. Iya. Kalau konten kayak gini cuma ngasih tahu, oh kenapa ads lu jelek, oh satu lu nggak nentuin target market, nggak bikin copywriting dan lain-lain. Itu sama kayak gini. Chris, gue mau ngasih tahu lu cara masuk surga. Gimana? 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji. Iya. anjing. Itu lu bisa tanya ChatGPT. Bener. Gua tanya di Google juga ya jawabannya itu gitu loh. Yes. Tapi pertanyaannya adalah yang belum orang tahu syahadat yang seperti apa. Atau jangan-jangan syahadat gua salah pelafalannya. Betul. Nah itu kan yang harusnya dibahas. Makanya kan kalau kita ngomongin storytelling nih ya, abis hook masuk ke isi konten. Isi konten tuh kalian juga harus bisa pecah ke beberapa layer. Misalnya kita ngomongin syahadat, gitu kan. Cara masuk surga yang pertama syahadat. Jelasin dulu syahadat itu apa. Layer pertama tuh lebih dalam lagi. Syahadat adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan diyakini oleh hati dan pikiran juga. Ya, kalau nggak diyakini oleh salah satunya, misal Nggak sah syahadatnya. Nah, Lu bisa tambahin lagi layer selanjutnya. Diyakini dari hati itu rasanya seperti apa. iya. Terus habis itu layer selanjutnya diyakini lewat pikiran tuh rasanya seperti apa. Jadi satu syahadat lu bisa bahasnya lebih dalam dari mulai deskripsinya, perumpamaannya, contohnya sampai ke analoginya. Nah, Itu ada semua udah gue ajarin di Model Academy Creator.